Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Apakah orang Kristen menyembah tiga Allah? Itulah pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya ketika sedang melewati jenjang studi sekolah menengah atas atau SMA di sebuah sekolah negeri. Sudah puluhan tahun masa itu lewat. Namun, bukan berarti jawaban terhadap pertanyaan itu juga menjadi lebih mudah. Memang sulit untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal kepada orang bukan Kristen. Sulit, namun bukan berarti mustahil dijelaskan. Mungkin ada orang berpendapat bahwa usaha menjelaskan Allah Tritunggal adalah usaha berfilsafat manusia yang tidak seharusnya dilakukan, karena Alkitab adalah firman Allah dan bukan hasil pikiran manusia. Namun, pendapat demikian menimbulkan sebuah pertanyaan lebih mendasar. Apakah filsafat itu sebenarnya? Alvin Plantinga menjelaskan bahwa sesungguhnya filsafat itu tidak ada bedanya dengan berpikir baik-baik. Philosophical reflection is not much different from just thinking hard. God, freedom, and evil. Halaman yang pertama. Dengan kata lain, usaha berfilsafat manusia tentang Allah Tritunggal tidak lain dan tidak bukan adalah usaha untuk memikirkan dengan sebaik-baiknya tentang apa yang Allah ungkapkan tentang dirinya sendiri. Tentu saja tidak akan ada keberatan Alkitabiah jika seseorang menggunakan akalnya untuk berpikir baik-baik. Apalagi Yesus sendiri memerintahkan supaya orang percaya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Karena itu, penolakan terhadap konsep Allah Tritunggal semata-mata karena sepertinya tanda kutip terlalu filosofis, malah berimplikasi menolak ajaran Alkitab sendiri yang menuntut orang percaya untuk sungguh-sungguh belajar dan merenungkan dengan mendalam apa yang Allah sudah ungkapkan berkenaan dengan dirinya sendiri. Apakah kesulitan terbesar ketika memikirkan dengan baik-baik tentang Allah Tritunggal? Kesulitan terbesar itu adalah bagaimana menjelaskan tentang ketigaan dan ketunggalan tanpa menghilangkan salah satunya. Tantangan yang harus dihadapi dalam menjelaskan Allah Tritunggal adalah untuk memahami ketunggalan esensi ilahi tanpa menghilangkan ketigaan pribadi. Seperti ketigaan pribadi tidaklah meniadakan ketunggalan esensi ilahi. Herman Bavinck menjelaskan bahwa selalu terdapat ancaman penyimpangan atau ekstremitas, baik itu yang ke kanan ataupun yang ke kiri, dan jatuh pada kesalahan Sabellius atau Arius. Kesalahan pertama atau ekstrim kanan adalah Sabellianisme, yang juga dikenal sebagai modalisme. Istilah kedua berfokus pada inti kekeliruan yang dilakukan. Paham ini mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga mode atau cara Allah hadir di dalam sejarah dunia. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak lagi sebagai tiga pribadi, melainkan hanya satu pribadi yang hadir dengan tiga cara yang berbeda. Bapa menciptakan dunia dan berinteraksi dengan Israel sebelum Kristus. Anak mulai hadir ketika berinkarnasi dan berkarya sampai kenaikannya. Roh Kudus kemudian melanjutkan untuk berkarya di dalam dunia sebagai pemberi kehidupan kekal. Kesalahan dari ajaran ini adalah menekankan secara berlebihan ketunggalan dari Allah,
dengan akibat menghilangkan ketigaan dari Allah. Padahal di dalam Alkitab dinyatakan bahwa ketiga pribadi dalam diri Allah itu sudah ada sebelum adanya dunia ciptaan dan berbeda satu dengan yang lain, namun tetap sebagai satu Allah yang kekal. Lihat misalnya Matius 28 ayat 19. Secara khusus adanya artikel tou untuk setiap pribadi yang menerangkan kepemilikan dari sebuah kata benda tunggal yang juga berartikel to onoma. Oleh karena ketiga pribadi itu sudah ada sejak kekal, maka implikasinya mereka bukanlah hasil ciptaan kehendak ilahi. Berbeda dengan modalisme, secara teologis, modalisme meyakini bahwa ketigaan Allah sepenuhnya adalah ad extra, terkait dengan dunia ciptaan, bukan sesuatu yang nyata dari diri Allah sendiri, dan karenanya berada di dalam dimensi waktu. Perlu juga diperhatikan di sini bahwa modalisme tidaklah identik dengan pemahaman teologis terhadap Allah Tritunggal yang menyatakan bahwa ketiga pribadi tersebut adalah tiga cara keberadaan yang kekal dari Allah. Pemahaman ini sering dikaitkan dengan cara Thomas Aquinas dan Calbat menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Mereka tidaklah salah dalam hal ini. Kuncinya adalah pada kata kekal. Modalisme adalah cara keberadaan Allah ketika berinteraksi dengan dunia sehingga bersifat temporal. Sedangkan bagi Aquinas dan Calbat, ketiga cara Allah untuk berada itu sudah ada dari kekekalan, sehingga tidak ada lagi suatu keilahian yang kosong. Keilahian untuk berada di luar salah satu dari tiga cara itu. Sebagai tambahan, keempat dari ketiga cara keberadaan yang sudah ada sejak kekal tersebut. Yang dimaksud adalah bahwa Allah yang tunggal itu secara kekal berada dengan tiga cara yang berbeda. Mereka tidak dapat diperkecil lagi menjadi salah satu darinya. Seakan-akan Bapa secara kekal memakai topeng anak dan Roh Kudus, ataupun mereka dapat dipersempit lagi menjadi satu saja, yang sebenarnya menunjukkan bahwa mereka hanyalah sesuatu yang tidak nyata atau ilusi yang bersifat kekal dari diri Allah. Ekstrim kedua atau yang kiri adalah Arianisme. Bavinck menjelaskan sebagai pemahaman bahwa hanya Bapa yang dapat disebut sebagai satu Allah yang sejati. Reform Dogmatics di bab kedua halaman 290-291. Arius juga memahami bahwa walaupun anak dilahirkan dari Bapa, kelahiran itu terjadi sebelum adanya dunia ciptaan, sehingga tidak boleh dibayangkan dalam kategori waktu. Walaupun demikian, tidaklah dapat dikatakan bahwa anak adalah sama-sama kekalnya dengan Bapa, karena bagi Arius, Bapa memiliki derajat atau pangkat kemuliaan yang lebih tinggi daripada anak, oleh karena status yang dimiliki berbeda. Yang membedakan itu adalah sesuai ungkapan Louis Ayres, anak bisa ada oleh karena dikehendaki oleh Bapa. Nicaea and its Legacy halaman 54-55. Penolakan terhadap ajaran ini secara historis dapat dilihat dalam pengakuan iman Nicaea Konstantinopel yang menyatakan bahwa anak itu satu hakikat dengan Bapa dan bahwa ia tidak dibuat. Istilah satu hakikat bukan hanya berarti bahwa anak itu memiliki kategori dan status yang sama sebagai Allah, seperti dua pribadi orang yang memiliki status dan kategori yang sama sebagai manusia. Melainkan juga istilah ini menunjuk pada bahwa Bapa dan anak adalah memiliki tanda kutip ya, kemaklukan atau being. Saya terjemahkan kemaklukan dan bukan keberadaan di sini untuk membedakan dari istilah eksistensi yang identik, sehingga peranakan kekal dari anak. Mazmur 2 ayat 7, Kisah 13 ayat 33, Ibrani 1 ayat 5, Ibrani 5 ayat 5 bertujuan untuk menggambarkan keidentikan ini seperti anak seorang manusia adalah manusia juga, bukan kemudian lahir berbeda menjadi binatang.
Di sini Arius salah memahami ungkapan diperanakan sebagai sebuah akibat yang muncul oleh kehendak Bapa. Pemahaman bahwa Allah bukanlah bentukan dari bagian-bagian atau parts apapun dikenal sejak zaman gereja mula-mula sampai zaman reformasi dan seterusnya. Tokoh-tokoh yang populer yang membicarakan doktrin ini adalah Agustinus dari Hippo, Anselmus, dan juga Thomas Aquinas. Konsep simplisitas ilahi ini menjadi tidak lagi dikenal pada belakangan ini. Agustinus dari Hippo, salah satu ciri yang menonjol pada pemikiran uskup dari Hippo ini dalam karyanya The Trinitae, ialah penekanan pada kodrat non-material Allah, immaterial nature of God. Baginya, Allah adalah simplicity, ilahi yang paling murni. Agustinus menggunakan istilah ini untuk memberi tekanan pada kesatuan esensi ilahi. Allah bukan campuran materi yang masih bersifat potensi atau kemungkinan, melainkan murni spiritual. Tema simplisitas ilahi merupakan upaya Agustinus merefleksikan eksistensi Allah secara paripurna. Tema simplisitas ilahi menjadi paradigma khas teologi Trinitas Agustinus yang kemudian cukup berpengaruh bagi teologi Trinitas di Gereja Barat. Di dalam buku lainnya, Confessions, simplisitas ilahi dapat dimengerti dari pandangan Agustinus tentang Allah sebagai pengada di luar tatanan waktu kronologis. Tahapan waktu dulu, kini, dan akan datang tidak dapat diterapkan pada Allah. Bagi Agustinus, eksistensi dan tindakan Allah berjalan simultan. Artinya, waktu Allah adalah Allah sendiri, bukan suatu hal di luar dirinya. Tindakan Allah menjadikan semesta adalah serentak permulaan waktu, cum tempor, bukan dalam waktu, in tempor. Allah adalah ukuran dari segala ukuran waktu, measure of measurement. Ketika dikatakan bahwa Allah bukanlah bentukan dari bagian-bagian apapun, maka itu termasuk bagian yang bersifat jasmani atau fisik, yaitu bahwa Allah tidak memiliki tubuh sehingga tidak memiliki bagian-bagian bersifat jasmani. Bukan hanya bagian yang bersifat jasmani, bagian lain yang tidak membentuk Allah meliputi juga sifat metafisik atau non-fisik, tidak kelihatan, yaitu Allah tidak memiliki bagian apapun, bahkan pada tingkat atau tataran kemaklukan yang lebih mendasar. Allah bukanlah merupakan suatu campuran antara yang fisik dan non-fisik, yang kelihatan dan tidak kelihatan, seperti makhluk ciptaan lain yang memiliki bahan dan bentuknya. Allah juga bukan suatu bentukan tubuh dan jiwa seperti manusia. Lebih lagi, Allah bukanlah gabungan dari hakikat atau esensi dan keberadaan atau eksistensi seperti makhluk ciptaan yang non-fisik atau rohani, yaitu malaikat dan iblis. Dengan kata lain, di dalam Allah tidak ada perbedaan antara apanya dan bahwanya Allah. Perbedaan itu hanya terdapat di dalam segala hal lain kecuali Allah sendiri. Makhluk-makhluk fiksi yang tidak nyata, misalnya, dapat dibayangkan. Mereka memiliki hakikat atau apanya yang dapat diperbincangkan, seperti percakapan tentang Superman atau perbincangan tentang Yoda. Namun, mereka tidak otomatis memiliki keberadaan atau bahwanya karena mereka memang tidak nyata, hanya fiksi. Demikian juga makhluk-makhluk lain yang memiliki hakikat dan keberadaan ternyata dapat kehilangan keberadaannya. Misalnya, pohon-pohon yang telah ditebang dan dilumatkan menjadi kertas tisu atau papan tetap memiliki hakikat, yaitu dapat dijelaskan apanya. Namun, mereka tidak lagi memiliki keberadaan atau bahwanya sebagai pohon. Tidaklah demikian dengan Allah. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa apanya Allah tidaklah terdiri dari berbagai jenis kemaklukan,
Katakanlah suatu zat dan selanjutnya ada sifat-sifat yang terikat pada zat itu, melainkan Allah adalah memang kemakhlukan itu sendiri, berada secara bebas, tidak terikat apapun. Tidak mungkin ada lebih dari satu kemakhlukan sendiri. Jika ada jenis kemakhlukan yang berbeda, yaitu sifat-sifat tertentu yang berbeda dari kemakhlukan itu sendiri, maka jenis itu harus ditambahkan pada diri Allah untuk membedakan keduanya. Namun, jika suatu sifat ditambahkan, maka Allah bukanlah kemakhlukan sendiri, melainkan kemakhlukan plus. Karena itu, Allah secara absolut tidak terbentuk dari apapun, melainkan secara totalitas hanya satu. Mengapa konsep itu penting dalam memahami Allah Tritunggal? Karena apapun yang dinyatakan oleh Alkitab tentang Allah, Allah haruslah sebagai sebab paling akhir atau asal, atau dapat diungkapkan juga sebagai pencipta dari segala sesuatu. Dan jika demikian, maka ia sendiri tidak membutuhkan sebab bagi dirinya sendiri. Namun jika Allah adalah bentukan atau gabungan dari hal-hal tertentu, maka kesatuan yang dihasilkan oleh bentukan atau gabungan itu menuntut penelusuran atau penjelasan. Jika Allah lebih dari sekedar kemakhlukan itu sendiri, jika karenanya apanya dan bahwanya dia tidaklah identik namun berbeda, sesuatu haruslah menjadi penyebab keberadaan pada hakikatnya. Secara definisi, hal ini tidaklah dimungkinkan bagi Allah, karena hal itu akan membuat Allah bukan lagi sebagai Allah. Karena itulah, Allah pastilah tidak berbentuk dari apapun juga. Apalagi Alkitab menyaksikan dengan jelas bahwa Allah adalah pencipta yang dirinya sendiri tidak tercipta dari segala sesuatu. Memikirkan dengan baik-baik tentang kesaksian demikian, mau tidak mau membawa kepada konsep simplisitas ilahi. Bahkan, jika memang Allah adalah bukan bentukan dari apapun, maka penolakan Allah yang demikian adalah penolakan terhadap kesaksian Alkitab bahwa Allah adalah sungguh-sungguh pencipta segala sesuatu. Penolakan ini setara dengan ajaran kaum filsuf Gnostik yang tumbuh berkembang di gereja mula-mula, yang mengajarkan bahwa Allah yang disaksikan Alkitab sesungguhnya adalah emanasi atau pancaran yang keluar dari Allah yang sejati. Namun, sekali lagi, ajaran ini tidaklah sesuai dengan Alkitab. Selain Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah pencipta dan sumber segala sesuatu, Daud di dalam Mazmurnya, Mazmur 19, dan Paulus dalam Roma 1 menyatakan bahwa pemikiran baik-baik atau mendalam tentang dunia ciptaan itu sendiri dapat membawa seseorang untuk mengenal hal-hal tentang Allah. Menolak simplisitas ilahi dengan alasan sepertinya terlalu filosofis, sesungguhnya menolak Alkitab juga, yang mendorong orang percaya untuk belajar tentang diri Allah melalui mempelajari jejak-jejaknya yang nyata di alam semesta ini. Lalu, apa hubungannya dengan Allah Tritunggal? Hubungannya adalah bahwa segala penjelasan tentang Allah Tritunggal pun haruslah tidak bertentangan dengan simplisitas ilahi ini. Sejak awal kekristenan, penjelasan tentang Allah Tritunggal selalu konsisten dengan konsep ini. Jika nampak sulit untuk memahami bagaimana itu dapat dilakukan, gereja mula-mula memang sudah menyadari bahwa Allah Tritunggal adalah suatu misteri yang walaupun berusaha untuk dijelaskan melampaui segala pemahaman manusia yang lengkap. Selanjutnya, segala penjelasan tentang Allah Tritunggal bukan hanya konsisten dengan konsep simplisitas ilahi, tetapi juga dengan monoteisme, yang adalah juga kesaksian Alkitab. Misalnya Ulangan 6 ayat 4.
usaha menjelaskan Allah Tritunggal yang jatuh menjadi tiga Allah atau politeisme bukan hanya bertentangan dengan simplisitas ilahi, melainkan juga dengan monoteisme. Dengan kata lain, simplisitas ilahi dan monoteisme bukanlah secara kebetulan berkaitan, melainkan sesungguhnya di dalam sejarah gereja mereka adalah dua sisi dari satu uang logam yang sama. Lebih spesifik lagi terkait dengan Allah Tritunggal, ungkapan seperti tindakan yang tak terpisahkan, inseparable operations, telah menjadi sering muncul karena karya para teolog seperti Louis Ayres dan Michael Rain Barnes. Simplisitas ilahi menuntut adanya tindakan yang tak terpisahkan karena suatu makhluk dengan intelek dan kehendak yang bukan bentukan dari sesuatu apapun pastilah bertindak dalam kesatuan yang terpisahkan kapanpun tindakan itu terjadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama memiliki kesatuan kehendak yang tidak terbentuk dari kehendak-kehendak apapun, sehingga segala tindakan dalam penciptaan pun adalah tanda dari simplisitas kehendak itu. Ketiga pribadi itu tidaklah bekerja sama dengan tiga tindakan yang terpisah namun harmonis, melainkan mereka semua bersama-sama melakukan kesatuan tindakan yang sama, karena mereka semua, baik itu ketika dilihat bersama-sama ataupun secara terpisah, adalah satu Allah. Sebuah pertanyaan muncul ketika dipahami bahwa Anak adalah sungguh-sungguh Allah yang satu itu. Bagaimana ia dapat juga menjadi manusia? Definisi pengakuan iman Kalsedon di abad ke-5 menyediakan jawaban terhadap pertanyaan itu, walaupun hanya mengungkapkan yang salah dan keliru, bukan menjelaskan cara yang memungkinkan kejadian inkarnasi itu. Definisi Kalsedon menolak Apollinarianisme yang mengatakan bahwa keilahian Kristus menggantikan jiwa manusianya. Sebaliknya, Kalsedon menegaskan bahwa Kristus memiliki sifat dasar atau natur manusia yang lengkap. Demikian juga Doketisme pun ditolak, yang mengajarkan bahwa Kristus tidak memiliki sifat dasar manusia sama sekali. Selanjutnya, Kalsedon menolak Eutychianisme yang menyatakan bahwa sifat dasar manusia dan ilahi Kristus bercampur sehingga menjadi suatu jenis ketiga yang berakibat Kristus bukan lagi Allah ataupun manusia. Yang paling akhir ditentang adalah Nestorianisme yang memahami bahwa Kristus sebenarnya memiliki dua pribadi berbeda, yang ilahi dan yang manusia, dengan keyakinan bahwa Kristus adalah suatu pribadi ilahi yang mengambil suatu sifat dasar manusia pada dirinya, bukan dua pribadi yang bekerja sama secara dekat. Memang masih diperdebatkan apakah Nestorius sesungguhnya secara pribadi meyakini pemahaman ini. Kesalahan dan kekeliruan tersebut semuanya dapat dipahami secara akal manusia. Walaupun demikian, menjelaskan secara lengkap kesatuan antara yang ilahi dan manusia di dalam Kristus melampaui jangkauan intelek manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya pertanyaan lain di abad yang ke-7 setelah Kalsedon berusaha mendefinisikan kesatuan tersebut. Berapa banyak kehendak yang Kristus miliki? Sebuah konsili di Konstantinopel menyimpulkan bahwa karena Kristus memiliki dua sifat dasar yang lengkap, manusia dan ilahi, maka ia pasti memiliki dua kehendak. Sifat dasar manusia tanpa suatu kehendak manusia tidaklah lengkap. Demikian juga sifat dasar ilahinya. Karena dua sifat dasar ini tetap berbeda dan tidak bercampur di dalam inkarnasi, mereka juga akan memiliki atribut atau sifatnya masing-masing. Sekali lagi, tetaplah sulit memahami cara semua ini dapat terjadi.
Para teolog yang setuju dengan Konsili Nikea tidak memperlakukan pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal sebagai tiga Allah. Namun, mereka tetap mengakui bahwa masing-masing pribadi memiliki segala sifat yang harus dimiliki oleh Allah sebagai Allah. Pemahaman ini jelas menolak konsep bahwa pribadi-pribadi di dalam Allah Tritunggal melakukan fungsi psikologis terpisah di dalam satu Allah itu. Seperti anak adalah pikiran dari Allah dan Roh Kudus adalah kehendak dari Allah. Setiap pribadi memiliki kehidupan, rasionalitas, kehendak, dan lain-lain yang terpisah. Namun, tetap ada kesulitan juga untuk menjelaskan. Misalnya, bagaimana bahwa ada tiga kehendak yang terpisah di dalam diri satu Allah yang sebenarnya karena simplisitas ilahi memiliki satu kehidupan, satu rasionalitas, dan satu kehendak. Sebagai info penjelasan, dioteletisme dapat dilihat dalam video yang sudah pernah saya buat sebelumnya, sehingga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita dalam melihat Kristen yang historis. Lalu kita akan kembali ke pertanyaan. Tetap ada kesulitan untuk menjelaskan. Misalnya, bagaimana bahwa ada tiga kehendak yang terpisah di dalam diri satu Allah, yang sebenarnya karena simplisitas ilahi memiliki satu kehidupan, satu rasionalitas, dan satu kehendak. Dengan kata lain, Allah Tritunggal dapat dipahami secara negatif, yaitu ketika dijelaskan dalam kaitan dengan pemahaman yang keliru. Bukan ini dan bukan itu. Namun, saat berusaha untuk dijelaskan secara positif, yaitu cara itu bisa terjadi, bapak-bapak gereja dan para teolog selanjutnya secara sadar mengakui bahwa Allah memang tidak dapat dipahami sepenuhnya, seperti yang diungkapkan oleh Gregory dari Nazianzus. Di dalam kekristenan, hidup beriman adalah untuk memahami, bukan hidup memahami adalah untuk beriman. Bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Clement dari Alexandria, Tertullianus, Origen, Eusebius, dan Cyril dari Yerusalem, semuanya mengutip Yesaya 7 ayat yang ke-9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak mengerti. Sebelum Agustinus mengungkapkan, percayalah supaya kamu dapat mengerti, yang tercatat di dalam khotbahnya, Sermon 43 on Yesaya 7 verse 9. Perjalanan memahami Allah Tritunggal harus dimulai dari iman yang mempercayai bahwa Allah memang adalah Tritunggal. Memang tetap sulit memahami bahkan setelah beriman, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. 1 Korintus 13 ayat 12. Namun iman yang demikian akan terus belajar dan belajar untuk semakin mengenal Allah Tritunggal sampai akhirnya berjumpa muka dengan dirinya sendiri. Dengan iman saja sudah sulit, apalagi jika tanpa iman, maka Allah Tritunggal akan selalu terdengar seperti suatu kemustahilan dan kemusyrikan. Akhir kata, terpujilah Allah Tritunggal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.